Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang membicarakan tentang bab cara melaksanakan sholat. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurahkan atau terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pada malam hari ini kita memasuki malam yang 27 kan 26 Rajab ya. Tanggal 26 Rajab. Di mana pada bulan ini kita diingatkan tentang permulaan kewajiban melaksanakan sholat adalah pada bulan Rajab tanggal 27 Rajab kejadian Isra dan Mi'raj, yaitu pada tahun yang ke-12 kenabian, tahun yang ke-12 ya kan? Karena pada tahun itu Nabi ini belum hijrah lagi, masih berada di kota Makkah. Setahun terjadinya Isra Mi'raj itu baru hijrah ke Madinah. Nah, Nabi menyebarkan Islam di Madinah itu sejak pelantikannya menjadi Rasul umur 40 tahun, yaitu 13 tahun di kota Makkah dan 10 tahun di kota Madinah. Nah, jadi tahun ke-12 terjadinya Isra Mi'raj itu pada tanggal 27 Rajab, pada malam esok lah, tanggal 27. Nah, ulun ingin sedikit berbicara tentang kisah Isra Mi'raj ini ya kan? Yang awal mulanya itu kita ini diwajibkan 50 waktu. Pertama kali ya kan 50 waktu.
Nah lalu karena jasa Nabi Musa, ya kah, Nabi kita ini turun ke langit yang ke-6 setelah bertemu dengan Allah, ya kah. Lalu turun ke langit ke-7 berdapat Nabi Ibrahim. Langit ke-6 Nabi Musa. Nah Nabi Musa ini batakon, ya kah, menakuni apa oleh-oleh ke bertemu Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, apa oleh-olehnya? Nah lalu ujar Nabi kita, sembahyang umatku, aku dan umatku disuruh sembahyang 50 waktu dalam sehari semalam. Nah lalu ujar Nabi Musa, menurut saranku Muhammad lah, ya kan Nabi ini kan orang yang paling mulia di sisi Allah, ya kan. Jadi menurut saranku Muhammad kebanyakan 50 itu, ya kan, bisa kada sanggup umatmu. Nah ujar Nabi ini bujur juga saran Nabi Musa nih kah, minta ikan keringanan lagi, ya kah, kebanyakan. Nah akhirnya berkat jasa Nabi Musa ini, ya kah, Nabi minta keringanan kepada Allah, menghadap pulang, ya kah, menghadap pulang minta keringanan, dikurangi 5. Turun pulang udah ada dosa, takun sirin pulang berapa, dikurangi 5, jadi 45 lagi. Kebanyakan juga Muhammad tak minta aja lagi keringanan. Nah akhirnya Nabi ini pulang baliknya turun naik 9 kali, sisa 5, ya kah, nang 9 kali turun naik tadi dikurangi 5, akhirnya sisa 5. Nah itu jasa Nabi Musa, ya kakak dan Nabi Musa sako menyuruh, ya kah, jingkar kita 50 waktu saya. Jingkar kada kau apa-apa, kada kau usaha, kada kau bini ditikar penyembahyangan aja. Mbah 50 kali 24 jam kada sampai setengah jam sembahyang pulang, ya kan. Nah, kada roka itu aja, kada kau apa-apa lagi. Nah kada kau apa-apa lagi, ditikar penyembahyangan aja, mbah sumat-sumat sembahyang pulang. Nah itu jasa Nabi Musa, ya kan. Kita ini harus berterima kasih kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa ini pulang, kenapa jadi sidin menyuruh Nabi Muhammad yang mundar-mandir. Kenapa itu ada rahasianya juga, ya kan. Nabi Musa ini terkenal kalimullah, orang yang berbicara dengan Allah. Teman cuma berbicara aja, ya kah, berbicara aja, melihat orangnya kada. Nah berbicara tapi kada melihat, berbicara mendengar pandangan, berbicara Nabi Musa nih kalimullah tapi kada melihat, itu aja. Lalu penasaran Nabi Musa nih, ya kah, lalu ujar Nabi Musa, Rabbi arini anzur ilaik, dalam Quran lo, ya kah, kalau salah, wahai Tuhanku, coba bang perlihatkan wujudmu itu. Nah dengan aku perlihatkan, aku nih hendak melihat, penasaran benar, kada kau melihat, mendengar kalamnya aja nanti didengar, sedangkan orangnya kada kau melihat, kada kau memandang. Nah lalu ujar Allah, lantaroni, ya kah, ujar Nabi Musa, Rabbi anzirni anzur ilaik lalu ujar Tuhan, ikam wahai Musa, selamanya kada kau melihat dengan aku, ujar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada kau melihat selama di dunia, panglah amun di akhir kena melihat saja. Cuman di dunia ini kada ada nang kau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala selain dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya tuh kada bisa, ya kah. Nah jadi ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Musa, amun ikam hendak melihat aku, coba lihat gunung tunah. Walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani.
Ikam lihat gunung itu nah, Gunung Tursina, iya kah? Lalu manakala Allah tajalli batampai kita bernampak dengan gunung itu, ternyata gunung itu pun hancur berantakan, ya kah? Dan pasoiko Musa pun pingsan. Hendak melihat, ya kah? Ujar Allah, coba lihat ikam gunung itu nah. Apabila gunung itu utuh, kada apa, kadanya kada bergoyang, kada bergerak, ikam akan melihat aku. Ujar Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu tajalli Allah dengan gunung itu pun hancur berantakan. Nabi Musa pingsan. Artinya kada kau melihat pingsan. Nah, lalu pas itu Nabi Musa ini bertobat, ya Allah, ulun bertobat hendak lagi minta melihat, ya kah? Bertobat tuh, ya kah? Kada hendak melihat lagi lawan zat sampian. Nah, karena kada penasaran dengan kada kau melihat tadi, ya kah? Nabi Musa ini melihat orang yang melihat barang, ya kah? Melihat orang yang melihat. Ya kalau Nabi kita ini kan melihat, nah jadi melihat orang yang pernah melihat barang lah. Makanya disuruh ulang-ulik suruh supaya memandang Nabi kita nih, ya kah? Supaya rancak memandang Nabi kita nih, karena Nabi kita ini melihat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ini kada kawa. Ujar Nabi Musa, kada kawa melihat orang yang melihat barang, ya kah? Nah, daripada kada kawa melihat, itu Nabi Musa jadi menyuruh berulang-ulik 9 kali. Puas Nabi Musa melihat Nabi Muhammad, ya kah? Nah, puas benar 9 kali. Nah, itu cerita tentang Isra dan Mi'raj. Nabi kita, ya Pak, Nabi kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu itu, ya kah? Pada hakikatnya apabila kita kalau mengerjakan yang 5 waktu itu pun pahalanya sama dengan kita mengerjakan 50 waktu juga, ya kah? Allah SWT berfirman, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang mengerjakan satu kebajikan, maka Allah balas 10. Nah, jadi kita 5 waktu kita kerjakan, balasannya 10 sama dengan 50 waktu, ya kan? Jadi apabila kita mengerjakan yang 5 waktu itu, apalagi berjamaah, maka itu sama dengannya kita mengerjakan seluruh yang telah diwajibkan oleh Allah, yaitu 50 waktu. Nah, itu kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya 1 dibalas 10. Nah, baiklah, kita akan masuki pelajaran kita. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumid dharain, amin. Kalau imam ingat atau orang yang sholat sendirian yang ketinggalan membaca tahiyat awal, sebelum berdiri disunnatkan kembali duduk untuk membaca tahiyat awal. Nah, jadi apabila imam tadi atau kita sholat sendirian ingat bahwa ketinggalan membaca tahiyat awal, ingat nih, cuma belum berdiri, nah itunya, belum berdiri lagi baca, ya kan, dibaca, atau hendak berdiri sudah, hendak kejajar, ya kan, lalu ingat kata belum baca tahiyat, duduk ya baca pulang, duduk baca membaca tahiyat awal, ya kan, untuk membaca tahiyat awal. Karena ia belum masuk mengerjakan rukun, dan disunatkan mengerjakan sujud sahwi jika kembali duduk tadi masih berdekatan dengan permulaan berdiri. Artinya belum berdiri bujur lagi, ya kah? Sudah hendak berdiri tapi belum berdiri bujur lagi. Hendak berdiri sudah, ya kah? Sudah angkat nih. Ingat kata belum tahiyat awal, berduduk bahasa tahiyat awal. Tapi syaratnya belum berdiri lah. Nah,
Karena kalau dikerjakannya dengan sengaja apabila sudah berdiri, ya kah? Apabila sudah berdiri dengan sengaja, ya kah? Lalu duduk kembali misalnya, maka itu akan membatalkan sholat. Ya kah? Kalau sudah berdiri, sudah tegap berdiri, ya kan, lalu ingat belum mengerjakan tahiyat awal tadi, lalu berduduk berbulik, nah itu membatalkan sembahyangnya, batal sembahyangnya. Berbeda kalau permulaan gerak duduknya sangat berdekatan dengan duduk dan berdiri, maka tidak disunatkan sujud sahwi karena perbuatan itu tidak membatalkan sholatnya. Ya kah? Kita ulang sekali kah? Kalau imam ingat atau orang yang sholat sendirian yang tertinggal membaca tahiyat awal sebelum berdiri, disunatkan kembali duduk untuk membaca tahiyat awal karena ia belum masuk mengerjakan rukun, dan disunatkan mengerjakan sujud sahwi jika kembali duduk, ya kan, jika kembali duduk tadi masih berdekatan dengan permulaan berdiri, karena kalau dikerjakannya dengan sengaja akan membatalkan sholat. Berbeda kalau permulaan gerak duduknya sangat berdekatan dengan duduk dan berdiri, maka tidak disunatkan sujud sahwi karena perbuatan itu tidak membatalkan sholatnya. Jika imam atau orang yang sholat sendirian membaca tahiyat awal dengan sengaja, sesudah itu ia duduk kembali dengan sengaja dan tahu haramnya, maka batallah sholatnya kalau permulaan gerak duduknya sangat dekat dengan gerak berdirinya. Dan jika lebih dekat dengan duduk atau seimbang dengan duduk dan berdiri, maka tidaklah batal sholatnya. Kalau seorang tersalah membawakan tahiyat awal, umpamanya dibawanya pada rakaat lain dari rakaat yang semestinya dibaca tahiyat, maka ia wajib dengan segera berdiri dan sesudah itu mengerjakan sujud sahwi sebelum memberi salam. Kalau misalnya di rakaat yang ketiga tahiyat awal, ini sholatnya misalnya sholat isya, lalu di rakaat yang kedua kada ingat, di rakaat yang ketiga ini di bawahnya tahiyat, salah atau posisinya, ya kah? Nah itu ini karena sujud sahwi, ya kah? Sujud sahwi dua kali sebelum ini memberi salam, maka ia wajib dengan segera berdiri. Amun sudah ingat tadi, oh tak salah Pak, aku misalnya membawa tahiyat awal di rakaat yang ketiga, salah, lakas berdiri, ya kah? Lakas berdiri. Nah setelah itu nanti sebelum salam intinya disunatkan sujud sahwi. Dan kalau sengaja membiarkan kesalahannya, sholatnya diteruskan dan tahu haramnya, maka batallah sholatnya. Yang ini tadi tahiyat di rakaat yang ketiga itu tadi kada sadar juga, ya kah? Dalam keadaan kada sadar. Setelah ini ingat, tahiyat rakaat yang ketiga, maka tadilah tahiyat tadi lakas berdiri sebelum selesai tadi, lakas berdiri, ya kah? Nah itu kada membatalkan sholat. Lalu terakhir nanti harus sujud sahwi sebelum salam 2 kali sujud. Kalau imam terlupa atau orang yang sholat sendirian terlupa membaca doa kunut, baru ingat sesudah meletakkan dahinya ke tempat sujud,
maka janganlah berdiri membaca doa kunut karena ia sudah masuk ke rukun yang lain. Dan kalau ia kembali berdiri dengan sengaja dan tahu haramnya, batallah sholatnya. Jadi misalnya sudah kada ingat, misalnya bagi yang berkunut lah, kada ingat misalnya berkunut, sudah selanjur sujud, kada usah lagi diulangi, ya kan? Kada usah berdiri lagi, lanjutkan aja, ya kan? Cuman tetap nanti sebelum salam itu sujud sahwi. Tetapi kalau lupa atau tidak tahu haramnya, maka sholatnya tidak batal, tetapi wajib tunduk sujud apabila ingat atau tahu tentang haramnya. Dan kalau ingat doa kunut yang tertinggal sebelum meletakkan dahinya ke tempat sujud, sebelum sujud nih, maka sunat kembali berdiri. Amunnya belum sujud lagi, cuma sudah bertunduk hendak sujud, cuma belum sujud, kada apa lalu ingat belum betul misalnya belum berkunut, maka sunat berdiri, ya kan? Sunat berdiri lagi. Nah, karena membaca kunut dan dikerjakan sujud sahwi sebelum, karena membaca kunut tadi, ya kan? Dan dikerjakan sujud sahwi sebelum memberi salam kalau tunduknya tadi lebih dekat kepada ruku. Kalau tunduknya tadi lebih dekat kepada ruku, artinya belum tertunduk benar, ya kah? Hanya hendak kayak ruku aja, ya kah? Nah itu sujud sunat sujud sahwi setelah atau sebelum salam. Tetapi kalau tunduknya itu lebih dekat kepada berdiri atau seimbang kepada keduanya, maka tidaklah sunat mengerjakan sujud sahwi. Artinya belum hanya hendak turun aja, ya kah? Misalnya berdiri lalu hendak turun segitu aja nyar posisinya. Nah itu kada sujud sahwi. Tapi kalau sudah mendekati ruku, ya kah? Lalunya sunat sujud sahwi karena parak dengan ruku sudah, ya kah? Parak dengan ruku tadi. Adapun mengenai makmum, kalau imamnya tertinggal membaca doa kunut, maka hendaklah makmum mengikuti imamnya meninggalkan membaca doa kunut, ya kah? Kalau misalnya imam kada bakunut, jangan bakunut di belakang, ya kah? Nah jangan mengarasi, karena kunut itu tadi adalah sunat abad saja, sunat saja gitu. Syekh Ibnu Hajar berkata, makmum boleh melambatkan dirinya dari imamnya karena membaca doa kunut, asal saja tertinggal dari imam tidak melebihi dari 2 rukun kauli. Ya, ujar Syekh Ibnu Hajar, ya kan? Makmum boleh melambatkan dirinya, berdiri tadi dilambatkannya dari imamnya karena membaca doa kunut, asal saja tertinggal dari imam tidak melebihi 2 rukun kauli. Tidak melebihi dari 2 rukun kauli. Itu pendapat Syekh Ibnu Hajar. Kalau imam berdiri kembali untuk membaca doa kunut sesudah meletakkan dahinya di tempat sujud, maka makmum jangan mengikuti imamnya berdiri kembali. Imamnya misalnya sembahyang subuh, ya kah? Lalu rakaat yang kedua setelah i'tidal langsung sujud. Lalu yang di belakang sujud saja, ya kah? Sekalinya imam ini berdiri pulang, misalnya bangkit berdiri hendak membaca doa kunut, nah jangan diumpati lagi. Jangan diumpati lagi. Ya kah? Hendaklah makmum berniat muparakah atau menanti imam di dalam sujud. Jadi makmum tadi hendaknya dari sini niat muparakah.
Artinya muparakah itu berpisah, artinya kada umpat lagi. Atau misalnya kada muparakah menunggu, ya kah? Tapi yang sebaliknya, yang sebagusnya itu muparakah, ya kah? Muparakah. Berpisah, jangan diumpati lagi, karena imam itu sudah batal kan itu, ya kah? Namun berniat muparakah lebih baik karena imamnya yang kembali berdiri dengan sengaja dan tahu haramnya, sholatnya batal. Nah, sholatnya batal. Tetapi kalau lupa atau tidak tahu haramnya, si imam ini kada tahu juga, ya sama kada tahu, ya kah? Nah. Tetapi kalau lupa atau tidak tahu haramnya, tidaklah boleh makmum mengikutinya. Ya, tetapi kalau lupa atau tidak tahu haramnya, tidaklah boleh bagi makmum mengikutinya. Ya, jadi kita muparakah tadi, ya kan? Kalau makmum meninggalkan doa kunut lalu langsung sujud, sedang imam masih membaca doa kunut, maka kalau doa kunut yang ditinggalkan tadi karena lupa, maka sujud yang dikerjakannya dianggap tidak ada dan ia wajib berdiri kembali mengikuti imamnya. Nah, ini makmum misalnya, ya kah? Makmum pas i'tidal langsung sujud, sedang imam ini belum bersujud lagi, ya kah? Masih berdiri membaca doa kunut misalnya. Nah, lalu yang si makmum tadi sunat berdiri lagi mengikut imam tadi, karena yang sujud tadi belum dianggap, tidak dihitung sebagai sujud, ya kah? Ikuti lagi berdiri mengikuti imam tadi, ya kah? Karena kalau yang tidak kembali berdiri dan tahu haramnya dan disengajanya, maka batallah sholatnya, ya kah? Batallah sholatnya. Namun kada berdiri langsung dikarasinya misalnya, sedangkan imam bakunut tadi baca doa kunut, ini langsung sujud, karasinya batal sholatnya. Dan kalau makmum tertinggal membaca doa kunut dengan sengaja, sunat dia berdiri kembali mengikuti imamnya. Nah, kira sampai di sini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, jemaah tetangga, kaum muslimin muslimat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.